Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Matematika Ekonomi yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Taufik Hidayat dan rekan saya Ivana Janitias. Dan saya Putri Yulianawati. Di sini akan menjelaskan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu pajak. Apa yang dimaksud pajak? Pajak ialah iuran rakyat kepada pemerintah atau kas negara berdasarkan dari undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk kepentingan pemerintahan dan kepada masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu subsidi. Apa itu subsidi? Jadi yang dimaksud subsidi ialah bantuan keuangan dari pemerintah kepada masyarakat, atau bisa dikatakan sebagai lawan dari pajak. Subsidi yang diberikan ini berpengaruh terhadap ongkos produksi yang semakin rendah bagi para produsen. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak spesifik dan pajak secara proporsional. Yang pertama, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang yang menyebabkan harga barang tersebut naik. Sebab setelah pajak, produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran tersebut bergeser ke atas dengan penggal yang lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarnya adalah P sama dengan A plus BI, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BI plus T. Kemudian untuk mencari beban pajak yang ditanggung oleh konsumen atau TK. Rumusnya yaitu TK sama dengan P aksen E min P. Sedangkan untuk mencari beban pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP, yaitu besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang atau T dan bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen atau TK. Rumusnya yaitu TP sama dengan T min TK. Selanjutnya, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T. Rumusnya yaitu T sama dengan I aksen E X T. Selanjutnya, pengaruh pajak secara proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah pajak yang diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit barang. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Jika persamaan penawaran semula P sama dengan A plus BI, maka dengan dikenakannya pajak proporsional sebesar 1% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru adalah P sama dengan A plus BI plus TP. Berikut contoh soalnya. Dapat diketahui permintaan P sama dengan 15 Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Dan pajaknya yaitu T sama dengan 3 per unit. Kemudian ditanyakan, berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Penyelesaiannya yaitu dapat kita misalkan sebelum pajak PE sama dengan 7 dan HIE sama dengan 8. Sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi, dan persamaan kurvanya pun akan bergeser ke atas. Penawaran sebelum pajak yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Hi. Sedangkan penawaran sesudah pajak P sama dengan 3 plus 0,5 Hi plus 3, yaitu sama dengan 6 plus 0,5 Hi. Dan permintaannya pun tetap, yaitu P sama dengan 15 Hi. Mengapa demikian? Karena pajak itu hanya mempengaruhi fungsi penawarannya saja. Maka nanti keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak akan menjadi PD sama dengan 15 Hi sama dengan 6 plus 0,5 Hi.
Sehingga diperoleh persamaan 15 min Hi sama dengan 6 plus 0,5 Hi. Kemudian kita pindahkan ruas. Min Hi min 0,5 Hi sama dengan 6 min 15. Kemudian dapat diperoleh Hi sama dengan 6. Setelah diperoleh Hi sama dengan 6, kemudian kita substitusikan Hi sama dengan 6 ke salah satu persamaan atau penawaran sesudah pajak. Maka 15 min Hi sama dengan 15 min 6, yaitu hasilnya 9 adalah P aksen E. Jadi sesudah pajak, P aksen E sama dengan 9 dan Hi aksen E yaitu 6. Kemudian dapat kita lihat gambar kurvanya sebagai berikut. Kurva akan bergeser ke atas dari sebelum ke sesudah pajak. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah dapat juga melakukan campur tangan dalam pembentukan harga pasar. Salah satunya yaitu melalui pemberian subsidi. Dengan adanya subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang, membuat produsen merasa biaya produksinya menjadi lebih kecil, sehingga ia bersedia menjual produknya dengan harga yang lebih murah, yang akan menyebabkan daya beli konsumen terhadap produk tersebut meningkat. Dengan subsidi sebesar S, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah, sementara untuk kurva permintaan akan selalu tetap atau tidak bergeser. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya adalah P sama dengan A ditambah PQ, dan jika sesudah subsidi persamaan penawarannya akan menjadi P aksen sama dengan A plus BQ min S. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut. Diketahui permintaan sama dengan P sama dengan 15 min Hi. Selanjutnya penawaran sebesar P sama dengan 3 ditambah 0,5 Hi. Subsidi sebesar S sama dengan 1,5 per unit. Ditanyakan berapa P dan Hi keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Penyelesaiannya yaitu permintaan tetap sebesar P sama dengan 15 min Hi, kita rubah menjadi bentuk persamaan Hi sama dengan 15 min P. Penawaran tanpa subsidi sebesar P sama dengan 3 ditambah 0,5 Hi, kita rubah menjadi bentuk persamaan Hi sama dengan min 6 ditambah 2P. Kemudian kita akan mencari jumlah dan harga barang sebelum subsidi dengan persamaan HID sama dengan HIS. HID telah diketahui yaitu 15 min P, HIS sama dengan min 6 ditambah 2P. Selanjutnya, min P min 2P sama dengan min 6 min 15. Min 1P min 2P adalah min 3P. Min 6 min 15 hasilnya adalah min 21. Jadi, min 21 dibagi min 3 sama dengan 7. Nilai P adalah 7. HID sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 7 sama dengan 8. Untuk HIS sama dengan min 6 ditambah 2P sama dengan min 6 ditambah 2 kali 7 sama dengan min 6 ditambah 14 sama dengan 8. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P sama dengan 7 dan HI sama dengan 8. Selanjutnya kita tentukan jumlah dan harga barang sesudah subsidi. Penawaran dengan subsidi dapat dirumuskan dengan P aksen sama dengan A ditambah PQ min S sama dengan 3 ditambah 0,5 Q min 1,5 sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. 1,5 ini dari mana? Dari 3 dikurang min 1,5. Selanjutnya kita rubah dari persamaan P sama dengan menjadi Q sama dengan 0,5 Q di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 0,5 Q sama dengan 1,5. P di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi min P. Selanjutnya Q sama dengan min 3 ditambah 2P. Untuk permintaan tetap juga kita rubah menjadi bentuk persamaan Q sama dengan 15 min P. Maka keseimbangan pasar dapat dicari menggunakan persamaan HID sama dengan HIS. 15 min P sama dengan min 3 ditambah 2P. Min P min 2P sama dengan min 3 min 15.
min 1P min 2P hasilnya min 3P. Min 3 min 15 hasilnya min 18. Min 18 dibagi min 3 hasilnya adalah 6. Jadi P sama dengan 6. Selanjutnya, substitusikan nilai P sama dengan 6 ke salah satu persamaan penawaran dengan subsidi atau persamaan permintaan. Kita menggunakan persamaan Hi sama dengan 15P. 15 min 6 sama dengan 9. Jadi, nilai keseimbangan pasar sesudah subsidi adalah P aksen sama dengan 6 dan Hi aksen sama dengan 9. Untuk kurvanya, yaitu dapat dilihat bahwa titik keseimbangan pasar sebelum subsidi berada di atas dan setelah subsidi berada di bawah. Jadi kurvanya akan bergeser ke bawah. Selanjutnya kita akan menentukan bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Bisa menggunakan rumus SK sama dengan P min P aksen, yaitu dengan SK merupakan bagian subsidi yang dinikmati konsumen, P adalah harga keseimbangan tanpa subsidi, P aksen adalah harga keseimbangan dengan subsidi. Jadi besarnya SK sama dengan P min P aksen, sama dengan 7 min 6 sama dengan 1. Selanjutnya kita menentukan bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen menggunakan rumus SP sama dengan S min SK. SP adalah bagian subsidi yang dinikmati produsen, S adalah subsidi per unit, SK adalah bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Jadi besarnya SP sama dengan S min SK sama dengan 1,5 min 1 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita tentukan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dilambangkan dengan S besar dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi yang dilambangkan Q aksen dengan besarnya subsidi per unit barang yang dilambangkan S kecil. Jadi rumusnya yaitu S besar sama dengan Q aksen dikali S. Jadi besarnya S sama dengan Q aksen dikali S sama dengan 9 dikali 1,5 sama dengan 13,5. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.